Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya Zulfa Mufidah dan rekan saya Alin Permatasari akan belajar bersama nih tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum belajar, jangan lupa bismillah dulu ya. Nah, mungkin di benak kalian terpikir, kenapa sih kita penting atau perlu belajar materi ini? Jadi, materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini merupakan materi dasar dari materi program linier, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan eksponensial dan logaritma, serta masih banyak lagi. Jadi, sudah tahu kan pentingnya belajar materi ini? Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini tersusun dari beberapa gabungan kata. Kata kuncinya yaitu persamaan, pertidaksamaan, dan linier satu variabel. Yuk kita cari tahu masing-masing pengertiannya. Nah, pengertian persamaan sendiri yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan atau ketaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan sendiri memuat beberapa simbol seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dari masing-masing pengertian persamaan dan pertidaksamaan sama-sama memuat kalimat terbuka. Sebenarnya, apa sih kalimat terbuka itu? Apakah ada istilah kalimat tertutup? Jadi, di dalam matematika itu kaya akan kalimat. Selain terdapat kalimat terbuka, dalam matematika pun terdapat kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan kebenarannya. Artinya, kita sudah tahu kalimat tersebut benar atau salah. Contohnya yakni 3 kuadrat sama dengan 9. Di sini 3 kuadrat hasilnya pasti 9. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat yang benar. Contoh yang kedua, 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan. Seharusnya 1 kurang dari 2. Jadi kita bisa mengklaim bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang salah. Lalu selanjutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu kebalikan dari kalimat tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan kebenarannya. Contohnya seperti X dikurang 2 sama dengan 1. Di sini kita belum tahu kalimat tersebut benar atau salah, tergantung dari nilai X-nya. Contoh yang kedua, X kurang dari 2. Hal ini pun sama, kita belum tahu hal tersebut benar atau salah. Agar lebih mudah mengetahui kalimat itu termasuk kalimat terbuka atau kalimat tertutup, kita bisa melihatnya dari letak variabelnya. Apabila dalam suatu kalimat terdapat variabel, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat terbuka. Dan apabila pada suatu kalimat tidak terdapat variabel, maka kalimat tersebut termasuk kalimat tertutup. Setelah kita tahu pengertian dari persamaan dan pertidaksamaan, jadi di sini pengertian dari persamaan linier satu variabel yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya memiliki satu variabel di mana variabel tersebut pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel ini yaitu untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan real. Jadi bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan C. A di sini yaitu koefisien yang tidak boleh sama dengan 0. X-nya variabel, B-nya konstanta, dan C konstanta.
Untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel, tujuan kita yaitu mencari himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Atau dengan kata lain, kita mencari nilai dari variabelnya. Caranya yaitu, yang pertama, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua, kita bisa mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Untuk contoh soal yang nomor 1, yaitu 2x ditambah 2 sama dengan 10. Artinya, pada soal nomor 1 ini, kita harus membuat persamaan tersebut menjadi X sama dengan, atau dengan kata lain, kita membuat agar X-nya itu sendirian pada salah satu ruas. Pada ruas kiri, terdapat konstanta plus 2. Untuk menghilangkan konstanta tersebut, kita bisa mengurangkan dengan bilangan min 2. Apabila ruas kiri dikurang 2, maka ruas kanan pun harus dikurang 2. Agar persamaan tersebut tidak berubah, maka kedua ruas harus sama-sama dikurang 2. Menjadi 2x ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2. Kita operasikan menjadi 2x sama dengan 8. Agar X-nya ini sendirian, kita pindahkan nih 2-nya menjadi X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian pada soal nomor 1 yaitu 4. Untuk contoh soal nomor 2 yaitu 2x dikurang 15 sama dengan min 4x ditambah 3. Di sini, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu atau memindah ruaskan bilangan yang mempunyai variabel dengan bilangan yang tidak mempunyai variabel. Di sini kita akan pindah ruaskan min 4x dan min 15. Apabila pindah ruas, maka tanda minnya akan berubah menjadi plus ya, menjadi 2x ditambah 4x sama dengan 3 ditambah 15 menjadi 6x sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 6 yaitu 3. Jadi himpunan penyelesaian pada soal nomor 2 yaitu 3. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan ini merupakan sebuah kalimat terbuka yang memiliki tanda ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel adalah untuk setiap A, B, C merupakan bilangan real, di mana AX plus B tidak sama dengan C. A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta, di mana tanda ketidaksamaannya itu memuat 4 tanda, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Lalu kita akan belajar bagaimana cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuannya adalah untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel, atau dengan kata lain mencari nilai variabelnya. Caranya yaitu 1. Menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Dan yang ketiga, yaitu membagi atau mengalih kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaannya berubah arah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu 2x plus 8 lebih besar dari 0. Seperti halnya di persamaan linier satu variabel, kita harus mencari nilai variabelnya. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, variabel x harus berada sendirian di ruas kiri. Maka konstantanya harus kita hilangkan. Agar konstantanya bernilai 0, maka 8 harus dikurangi dengan dirinya sendiri. Sehingga ruas kiri harus dikuranglah dengan 8.
Agar tidak mengubah nilai pertidaksamaannya, maka ruas kanan pun harus kita kurangkan dengan 8. Maka proses yang dilakukan adalah kurangkan kedua ruas dengan 8. Setelah kedua ruas dikurangkan dengan 8, maka akan diperoleh 2x plus 8 min 8 lebih besar dari min 8. Hasilnya adalah 2x lebih besar dari min 8. Agar koefisien x dapat bernilai 1, maka 2 haruslah kita bagi dengan 2. Karena ruas kiri kita bagi dengan 2, maka ruas kanan pun harus kita bagi pula dengan 2. Sehingga proses yang dilakukan adalah membagi kedua ruas dengan 2. Hasil yang diperoleh adalah 2 per 2x lebih besar dari min 8 per 2, sehingga diperoleh x lebih besar dari 8. Contoh soal yang kedua, yaitu min 2x min 2 lebih besar atau sama dengan 12. Untuk menyelesaikannya yaitu seperti yang dilakukan pada soal nomor 1. Langkah-langkahnya pun hampir sama. Tujuannya adalah kita ingin mencari nilai dari x-nya, sehingga konstanta dari ruas kiri harus hilang atau harus sama dengan 0. Maka agar negatif 2 bisa bernilai 0, maka negatif 2 haruslah ditambah sesuatu agar dapat menjadi 0, yaitu negatif 2 harus ditambahkan dengan dirinya sendiri, yaitu 2. Karena ruas kiri kita tambahkan dengan 2, maka ruas kanan pun harus kita tambahkan pula dengan 2. Sehingga proses yang dilakukan adalah tambahkan kedua ruas dengan 2. Selanjutnya yaitu akan diperoleh min 2x min 2 plus 2 lebih besar sama dengan 12 plus 2. Setelah dihitung lagi, hasilnya adalah min 2x lebih besar sama dengan 14. Kita lihat di sini, karena koefisiennya belum bernilai 1, maka kita harus melakukan perhitungan lagi agar koefisien x-nya dapat bernilai 1. Nah, yang harus kita lakukan adalah membagi ruas kiri dengan negatif 2. Karena ruas kiri di sini kita bagi dengan negatif 2, maka ruas kanan pun harus kita bagi pula dengan negatif 2. Nah, karena kita membagi kedua ruas dengan negatif 2, sehingga tanda ketaksamaannya pasti akan berubah arah. Yang awalnya tandanya adalah lebih besar dari atau sama dengan, maka akan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Maka akan diperoleh min 2 per min 2x kurang dari sama dengan 14 per min 2, dan hasilnya adalah x lebih kecil atau sama dengan 7. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.